Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita junjung tinggikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dosen Rahmat Hidayat selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Fikih Muamalah dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Adelina dengan NIM 0203202068. Baiklah, untuk memperhemat waktu, di sini saya akan membahas mengenai ijaroh dalam fikih muamalah. Setelah pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu definisi ijaroh. Ijaroh atau biasa juga disebut dengan sewa menyewa. Yang ijaroh itu juga berarti manfaat dengan imbalan. Yang hal ini sudah biasa terkait dengan kehidupan sehari-hari. Seperti akad ijaroh ini sudah sering dikaji oleh para ulama terdahulu sehingga banyak diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ijaroh ini berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli yang diangkatkan adalah zat dari barangnya, sedangkan ijaroh terletak pada manfaatnya. Jadi manfaatnya ini harus diketahui apa bentuk manfaatnya dan manfaat yang bertujuan dan dibolehkan oleh syara. Sedang menurut istilah syar'i, ijaroh ini adalah akad atas manfaat dengan pengganti dan kompensasi atau iwad. Kemudian selanjutnya yaitu ada macam-macam ijaroh. Berdasarkan jenis manfaat, ada dua macam ijaroh, yaitu yang pertama, ijaroh untuk manfaat benda atau barang. Juga biasa disebut dengan penyewaan benda. Contohnya yaitu seperti rental mobil, rental komputer, dan rental rumah. Sedangkan ijaroh yang kedua yaitu untuk manfaat perbuatan. Yang contohnya itu seperti jasa dokter, jasa bimbingan belajar atau kursus, dan lain-lain. Kemudian hukum ijaroh. Hukum ijaroh adalah mubah atau boleh. Hukum sewa menyewa ini adalah suatu akad yang dibolehkan, maka ini adalah akad yang bisa kita pakai di dalam hajat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Terkait hal tersebut yaitu seperti yang terdapat di dalam dalil Al-Quran, Quran Surah At-Tolak ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudorruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'rufin wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Pada ayat ini diperintahkan kepada para suami untuk menyiapkan tempat tinggal bagi istri mereka. Yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditolak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Yang maksud dari ayat di atas yaitu, pada ayat ini diperintahkan kepada para suami untuk menyiapkan tempat tinggal bagi istri mereka. Allah berfirman, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal, yakni di tempat tinggal kamu yang layak, menurut kemampuan kamu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, para istri, untuk menyempitkan hati dan perasaan mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka wahai para suami, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Karena itu merupakan tanggung jawab kamu terhadap perempuan yang akan melahirkan keturunan kamu itu. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kamu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka yang pantas.
dan musyawarahkanlah di antara kamu tentang segala sesuatu berkenaan dengan nafkah dan imbalan menyusui anakmu dengan baik. Dan jika kamu berdua saling menemukan kesulitan untuk memberikan ASI kepada anakmu karena sesuatu yang lain hal, maka perempuan lain yang sehat boleh menyusukan anak itu untuk kelangsungan hidupnya dengan imbalan yang layak, dan sadarilah bahwa anakmu akan menjadi anak persusuan perempuan itu. Kemudian selanjutnya yaitu oleh dalil as-sunnah yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Adil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi sebagai penunjuk jalan, yaitu saat keduanya hijrah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya rukun-rukun ijarah. Rukun-rukun ijarah yang pertama yaitu ada al-aqidani atau dua pihak yang berakad, yaitu yang menyewa yang biasa disebut dengan musta'jir dan yang disewa atau yang dipekerjakan yang disebut dengan mu'ajir atau ajir. Yang kedua yaitu al-ma'qud alaihi atau objek akad, yaitu manfaat dan upah. Yang ketiga yaitu sigot, yaitu apa saja yang menunjukkan ijab dan kabul perkataan, baik itu bentuk perkataan maupun perbuatan. Seperti saat ingin melaksanakan akad, ada pada diri kita itu ingin mengucapkan perkataan yang menunjukkan itu adalah ijab dan kabul, maupun ditunjukkan dengan perbuatan juga bisa. Baik, kemudian yaitu selanjutnya syarat-syarat ijarah. Syarat pada rukun pertama atau al-aqidani, yaitu dua pihak wajib berakal atau akil. Yang kedua yaitu mumayyiz. Mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang berbahaya atau membahayakan dirinya. Yang ketiga yaitu ikhtiar atau tidak dipaksa. Selanjutnya syarat-syarat ijarah pada rukun kedua atau manfaat, yaitu yang pertama manfaat harus mubah, yang kedua manfaat harus maklum atau maklum itu bisa diketahui dengan jelas, dan yang ketiga itu manfaat harus dapat diserah terimakan atau disebut juga dengan taslim. Yang keempat, manfaat tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat tersebut. Yang kelima, manfaatnya harus mempunyai nilai atau juga bisa disebut dengan mutaqawwam. Yang keenam, manfaatnya harus dapat dinikmati oleh si penyewa atau mustajir. Selanjutnya, syarat-syarat ijarah dilihat dari segi syarat upah atau ujurah. Ada 6, yaitu yang pertama berupa harta atau ma'al yang mubah atau boleh, dan yang kedua itu berupa harta suci atau juga bisa disebut dengan tohir. Yang ketiga diketahui dengan jelas atau maklum. Yang keempat dapat dimanfaatkan atau biasa disebut dengan muntafa'an bihi. Dan yang kelima itu dapat diserah terimakan. Yang keenam, hak milik yang oleh si yang menyewa, yang biasa disebut dengan mustajir. Baiklah, demikian tadi ceramah yang saya sampaikan. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan para audiens. Dan tidak lupa saya memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi, baik itu dalam penyampaiannya tadi dan mungkin atau ada perbuatan dari saya yang tidak mengenakan. Tidak lupa saya memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang mungkin tidak disengaja terjadi dalam video ceramah ini. Baiklah, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.